Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 2008205089. Saya dari kelas C semester 4 Akuntansi Syariah. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah penganggaran perusahaan dengan tema karakteristik perusahaan manufaktur. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang dimana kegiatannya membeli bahan baku. Kemudian perusahaan ini mengeluarkan biaya lain untuk mengolah agar menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Maksud dari biaya lain yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi di dalam proses pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi sehingga siap untuk dijual. Biaya produksi ini terdapat 3 unsur, antara lain yang pertama itu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga itu biaya lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang biasa disebut biaya overhead pabrik. Adapun definisi perusahaan manufaktur dari sudut pandang ekonomi yaitu proses pengubahan bahan mentah menjadi bentuk nilai tambah melalui satu ataupun lebih proses perakitan yang diharapkan hasil akhir akan terciptanya produk yang bernilai jual. Selanjutnya ada karakteristik perusahaan manufaktur. Manufacturing company memiliki beberapa karakteristik tertentu yang tidak terdapat pada industri lainnya. Adapun beberapa ciri perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yaitu memproses barang mentah menjadi produk jadi. Pendapatan pada perusahaan ini berasal dari penjualan produk. Di dalamnya terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan laba atau rugi. Biaya produksi di mana biaya ini untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja atau perawatan mesin, dan biaya lain-lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi dari perusahaan manufaktur. Fungsi pokok dari perusahaan manufaktur itu ada 4. Yang pertama, fungsi pemasaran. Fungsi ini dalam perusahaan manufaktur bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual barang yang telah dihasilkannya. Dalam kegiatan pemasaran tentu memerlukan biaya seperti sewa gedung, biaya distribusi, biaya promosi, hingga gaji karyawan pemasaran. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini merupakan salah satu yang paling utama dalam perusahaan manufaktur, di mana kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya yaitu ada fungsi administrasi dan umum. Fungsi ini berkaitan dengan pengarahan, pengawasan, dan kebijakan agar perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini pun tentu memerlukan biaya seperti biaya akuntansi, biaya personalia, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu keempat, fungsi keuangan. Fungsi ini merupakan fungsi yang menyediakan berbagai kebutuhan dana yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Diadakannya penyediaan tersebut untuk mendukung kegiatan produksi maupun upaya pengembangan perusahaan. Berikut ini yaitu siklus perusahaan manufaktur yang menjembatani produsen bahan baku kepada konsumen. Yang pertama itu ada perusahaan bahan baku menjual bahan mentah kepada perusahaan manufaktur dan perusahaan manufaktur membelinya. Lalu bahan baku ini diolah menjadi barang jadi. Kemudian perusahaan manufaktur ini menjual produk jadi kepada konsumen dan konsumen membelinya dari perusahaan manufaktur. Untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi, perusahaan menambahkan bahan tambah yaitu bahan penolong, dan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang memiliki nilai tambah dibutuhkan tenaga kerja maupun bantuan dari mesin, pekerja tidak langsung, listrik, dan sebagainya yang terlibat dalam proses produksinya.
Dilihat dari kompleksitas, struktur biaya, dan produksinya, perusahaan manufaktur lebih kompleks dalam kegiatannya dibandingkan dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Selanjutnya ada jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Dalam proses akuntansi perusahaan manufaktur, ada beberapa jenis persediaan yang harus diketahui, yaitu raw material, work in progress, dan juga finish goods. Raw material atau bahan mentah adalah bahan utama yang dibutuhkan perusahaan manufaktur dalam proses produksi menjadi barang konsumsi yang siap dijual. Yang kedua, work in progress atau barang setengah jadi. Sebelum ada barang jadi, barang mentah harus diolah menjadi barang setengah jadi. Work in progress yaitu barang yang ada dalam proses produksi dan telah diolah satu atau beberapa kali. Yang ketiga yaitu yang terakhir, finished good atau barang siap jual. Barang siap jual adalah barang yang telah melalui proses produksi dan siap jual ke pasaran. Fungsi memiliki barang work in progress atau WIP adalah perusahaan manufaktur harus memisahkan persediaannya menjadi 3 jenis seperti yang tadi disebutkan. Hal ini dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, bagian produksi dapat memproduksi stok finish goods untuk beberapa hari ke depan dengan melihat apa itu posisi work in progress atau WIP hari ini. Selanjutnya ada jenis pengelompokan biaya. Biaya dalam perusahaan manufaktur dikelompokkan dalam beberapa jenis menurut spesifikasi kegunaannya. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan yang terakhir biaya pemasaran atau biaya administrasi umum. Yang terakhir yaitu ada perilaku biaya. Yang pertama biaya variabel atau variable costing, biaya yang berfluktuasi sejalan dengan perubahan pada aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu ada biaya semi variabel, merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel. Yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.